Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ini kok Anda milih? Anda dulu pernah ikut kelas saya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Dulu pernah mau ngambil, cuman nggak dapet. Oh, gitu. Oke, makanya saya kok nama Anda, wajah Anda itu kok sepertinya tidak akrab gitu ya. Ya meskipun saya kadang lupa gitu, tapi seingat saya belum pernah menjumpai nama Anda di daftar mahasiswa saya. Baik. Ya. Oke, seminar sistem ya. Dulu Sia dengan siapa? Sianya dulu sama Ibu Rustiana, Pak. Oke, Bu Rustiana itu dulu juga dosen saya. Jadi kalau SIM? Sistem informasinya sama ini, Pak. Apa nama dosen itu? Dari ini sih, dari sistem apa? Oh, Dari Pak Yohanes Priyadi ya. waktu itu. Enggak, Pak. Dosennya wanita, Pak. Cewek masih muda. Bu Clara? Bukan? Bukan, Pak. Oke, ya sudah. Kalau analisa perancangan sistem? Analisa perencanaan sistemnya sama ini, Pak siapa? Itu kemarin semester 5 aku ambil. Ya. Sama Siapa? Pak. Dosen akuntansi atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Oh, Pak Yohanes. Biasanya Priyadi? Bukan? Yang pakai kacamata juga dia, Pak. Pak Novi? Ya, Pak Novi. Oh, Pak Novi kan dosen akuntansi. Kepala lab gitu. Oh iya, betul. Ya, oke, ya sudah. Oke, untuk seminar, sebentar ya, itu sudah saya siapkan. Nanti silakan dilihat di situs kuliah, ada itu ya. Sudah lihat belum di situs kuliah? Tadi malam udah, Pak. Oke. Itu ada bahan seminar, ya. Ada lalu Harvard Referencing System, itu untuk pengutipan, ya. Itu standar yang kita pakai di fakultas untuk karya ilmiah, skripsi terutama itu adalah Harvard. Jadi Anda bisa gunakan itu. Ada di situ itu 53 halaman sih, tapi sudah termasuk judul dan lain sebagainya berbahasa Indonesia, jadi tidak usah khawatir. Nah, jadi untuk seminar, seminar itu tujuannya adalah menyiapkan Anda untuk nanti skripsi. Ya. Nah, untuk skripsi ini, persiapannya ada dua. Satu di Metopen. Dulu Metopen dengan siapa? Sama Pak Iwan. Oke, Pak Iwan. Nah, Pak Iwan itu kan Ini detail. Kuryawan. Iya. Pak Iwan itu kan detail. Jadi Metopen itu memberitahu atau mengajari Anda untuk sebetulnya penelitian dan nanti ada proposal penelitian itu seperti apa. Ya, jadi bentuknya, strukturnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau seminar itu lebih kepada isinya atau konten. Karena spesifik pada bidang tertentu. Metopen itu kan umum ya. Nah, sehingga kalau seminar itu spesifik sekali kepada konten sistem informasi. Nah, untuk seminar, seperti Anda bisa lihat di ringkasan RPS, ya, nanti di situs kuliah itu, kita akan ada dua aktivitas utama. Yang pertama, itu adalah aktivitas untuk membantu Anda melakukan tinjauan pustaka, literatur review. Nah, di situ fungsi file bahan seminar. Di dalam bahan seminar itu ada 6 folder yang saya berikan. Masing-masing folder itu akan ada artikel-artikelnya. Sudah diunduh? Sudah, Pak. Oke. Ada judul-judulnya. Judulnya itu adalah topik-topik di penelitian ya, di bidang sistem informasi yang menurut saya itu bisa digunakan untuk topik penelitian di bawah
bendera akuntansi. Karena bagaimanapun juga Anda prodi akuntansi kan, ya. Bisa saja Anda misalnya meneliti artificial intelligence untuk identifikasi penyakit misalnya, gitu kan. Atau sistem informasi pengendali pertahanan udara, itu ya bisa, gitu kan. Tapi itu kan tidak di bawah akuntansi. Sisi akuntansinya tidak ada. Ya. Nah, maka topik-topik itu yang saya pilihkan. Nah ya, coba saya juga lupa isinya apa saja. Bukan lupa sih, tapi lebih kepada bahwa ya tidak hafal. Gitu. Oke. Jadi ada diffusi of IT innovation, information system outsourcing, information system productivity, information system success and failure, information. Nah, ini 4 ini cukup sering dijadikan topik skripsi ya atau penelitian. Lalu IT business alignment ini agak jarang ya, dan requirements engineering atau requirements engineering itu bahasa orang informatika lah. Kalau bahasa kita ya sistem analisis ya, analisa sistem. Oke, jadi itu 6 topik. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti tiap pertemuan, jadi seperti sekarang ini, nanti untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, saya akan tentukan topiknya. Nah, Anda pilih salah satu artikel yang ada di situ. Oke. Lalu dari artikel yang sudah saya sediakan itu, Anda membuat yang namanya annotated bibliography. Annotated bibliography itu di bagian pertama, atas itu adalah data mengenai artikel. Siapa penulisnya, kapan dipublikasikan, judulnya apa, dipublikasikan di mana. Biasalah kayak daftar pustaka gitu. Okay. Lalu di bawahnya sekitar 1 halaman kuarto gitu ya, 2 spasi, standar lah, margin dan lain sebagainya standar, hurufnya 12 poin, 2 spasi, jadi kira-kira 250 kata gitu ya. Itu Anda tuliskan menurut Anda apa isi artikel tersebut. Anda bisa menyoroti mulai dari permasalahan penelitian apa yang dibahas, kemudian metodologi penelitian yang digunakan, apakah pakai survei, ya, pengumpulan datanya pakai survei atau pakai wawancara atau pakai apa, kemudian alat analisis datanya apa, ya, dan hasil atau kesimpulannya apa. Tapi ini harus Anda dengan bahasa Anda sendiri, ya, untuk menunjukkan bahwa Anda paham. Nah, kemudian Anda cari artikel lain, tapi yang tidak sama dengan yang sudah saya sediakan ya. Itu silakan cari. Anda bisa pakai e-resource-nya perpustakaan. Karena ada itu jurnal-jurnal yang dihilangkan oleh perpustakaan, Anda bisa akses. ProQuest, lalu sudah pernah diajari belum pakai ProQuest, pakai Sudah, Pak. Oke, sudah tahu ya. Kalau kepepet misalnya Google Scholar juga boleh. Ya. Anda cari artikel dengan topik yang sama atau permasalahan penelitian yang mirip-mirip. Oke. Kemudian Anda lakukan hal yang sama. Jadi Anda akan punya 2 annotated bibliography. Ya, jadi tulis data artikelnya, kemudian menurut Anda artikel itu apa isinya. Ya, 2 kan, ya berarti sudah 2 halaman. Nanti pada halaman ketiga, Anda lakukan perbandingan terhadap kedua artikel itu. Apakah kesimpulan dari 2 artikel itu saling mendukung misalnya, atau bertentangan, saling membantah, atau saling melengkapi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dilakukan 6 kali. Jadi sampai nanti ujian tengah semester. Ya. Karena kalau Anda pernah melihat artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, itu kan ada pada tinjauan pustaka itu ada bagian-bagian penelitian sebelumnya. Ya. Nah, Anda ini latihan untuk itu. Jadi mengidentifikasi. Idenya dari literatur review itu adalah menunjukkan posisi penelitian Anda itu ada di mana.
Ya, jadi sebelum Anda meneliti itu kan Anda harus menunjukkan saya itu posisi penelitian saya itu ada di mana gitu kan. Ya, misalnya kalau replikasi, mengapa perlu replikasi dan lain sebagainya itu harus ada di situ. Oke. Itu dilakukan 6 kali. Nanti setelah ujian tengah semester mulai proposal. Sebentar. Oh iya, Pak. Ya, maaf. Biasa kalau PJJ itu kan gangguan, ada tukang paket datang. Anda posisi di mana, Mas Anom? Ya, Posisi Anda sekarang di ada di Jogja, mana? Pak. Oh, Anda asli Jogja atau bukan? Iya. Anda dari Jogja? Ya, Pak. Orang tua juga. Anda aslinya dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru, Pak. Ya. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya. Nah, setelah ujian tengah semester nanti Anda menyusun proposal. Selain tadi untuk latihan tinjauan pustaka, topik-topik penelitian itu juga membantu Anda mungkin untuk mencari ide penelitian, gitu ya. Kalau Anda akan pakai ide penelitian yang dulu dipakai di Metopen juga tidak masalah. Nanti kita perbaiki, kita tingkatkan pada sisi teori dan konten untuk sistem informasi. Ya, strukturnya mungkin masih bisa pakai, tapi nanti ide penelitian dan kelengkapan termasuk tinjauan pustakanya akan kita perbaiki di mata kuliah ini. Nah, biasanya yang terjadi pada paruh kedua perkuliahan itu adalah mencoba untuk simulasi bimbingan skripsi. Jadi Anda membuat draft, gitu kan, proposal penelitian. Nanti saya baca, lalu saya berikan masukan. Anda perbaiki, ya, lalu dikonsultasikan lagi. Nah, karena Anda itu hanya satu orang, maka kita bisa berkali-kali di sini. Ya, Pak. Ya. Dan terakhir nanti Anda harus presentasi. Oh ya, untuk tinjauan pustaka itu juga nanti setiap pertemuan minggu depan misalnya, itu Anda harus presentasikan. Jadi ini banyak sebenarnya seminar ini saya rancang supaya Anda itu nanti siap untuk bimbingan skripsi dan ujian pendadaran. Kita latihan. Ya idealnya latihannya sih tidak hanya satu orang gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, adanya hanya Anda gitu kan. Nanti kita coba untuk di sana. Jadi harapannya setelah Anda lulus itu idealnya itu proposal yang sudah dibuat dengan struktur dan metode yang baik dari Metopen, diperkaya dengan teori dan konten dari seminar, itu ketika Anda nanti skripsi itu bisa langsung dieksekusi, ya, jadi sehingga tidak berlama-lama skripsinya. Ya. Nah, namun realitanya ya kadang tidak bisa seperti itu. Ada beberapa hal yang sering sekali di luar kendali kita semua. Ya, ada masalah mungkin karena dosennya tidak cocok dengan topik yang diajukan, itu bisa terjadi. Ya. Ada juga ini yang dulu dialami mahasiswa saya. Jadi seminar dia dengan saya, dia sudah bikin proposal untuk analisis dan perencanaan sistem penggajian di satu perusahaan. Dia sudah dapat perusahaan, gitu kan. Tapi ketika skripsi kan jeda antara skripsi dengan seminar itu agak lama ya.
Iya. Nah, ketika dia sudah skripsi, ternyata perusahaan itu sudah selesai masalah penggajiannya. Karena apa? Perusahaan itu membeli sistem penggajian yang baru. Ya kan nggak bisa dijadikan penelitian, toh? Wong masalahnya sudah selesai. Ada juga kasus di mana mahasiswa saya itu sudah punya topik, sudah punya objek penelitian di satu perusahaan, tapi ketika tiba saatnya skripsi, ternyata orang yang tadinya berkomitmen untuk membantu, salah satu manajer, ya mungkin saudara atau apa, sudah diganti orang lain. Dan yang baru ini tidak mau membantu. Ini bisa terjadi juga, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali. Idealnya memang dari Metopen dan diperkaya di seminar, itu skripsi tinggal eksekusi. Tinggal kumpulkan data, analisis, nulis, jadi. Gitu ya. Tapi ya sering sekali tidak bisa seperti itu, karena ada faktor-faktor di luar kendali kita. Ya, tuh. Tapi setidaknya dengan Metopen dan seminar, itu Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika skripsi. Menangkap ya? Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai pencarian artikel. Ya, nah pencarian artikel ini sumbernya harus tertentu. Ya, sumbernya harus karya ilmiah. Jadi tidak boleh majalah populer. Sebagus apapun itu, National Geographic misalnya, ya itu bagus, tapi tidak bisa. Tidak boleh artikel media massa, apalagi blog. Ya, wah, kenapa? Nah, artikel ilmiah itu ciri khasnya apa? Artikel ilmiah itu sudah melalui proses yang disebut sebagai peer review atau ditinjau atau direview oleh para ahli di bidangnya. Ya. Nah, ada beberapa artikel, tipe ya publikasi yang boleh Anda pakai. Satu itu jurnal ilmiah. Kalau Anda ke ProQuest dan EBSCO ya, itu semua artikelnya sudah melalui proses peer review. Itu jurnal. Jurnal Indonesia juga boleh. Ya, tidak harus berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia boleh. Tetapi yang berbahasa Indonesia itu harus sudah terakreditasi oleh pemerintah. Sudah tahu belum caranya untuk melihat akreditasi? Belum, Pak. Oke. Itu ada daftarnya. Ada satu website namanya SINTA, Science and Technology Index. Nah, saya buka dulu ya, nanti saya tunjuk. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, saya share screen ya. Nah ini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah ini di bagian atas ini ada, nah ini sources. Ya, ada jurnal dan lain sebagainya. Ini tinggal diklik jurnal. Ini jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia dan terakreditasi. Akreditasinya itu ada SINTA, ini S1 itu SINTA 1 sampai SINTA 6. Manapun boleh. Ya. Sebagai contoh, jurnal yang ada di fakultas kita, modus dan sebagainya itu ada di sekitar sini, SINTA 3, SINTA 4, saya lupa yang mana. Ya. Yang elit tentunya SINTA 1. Ya, tapi ya kalau ketemunya SINTA. Jadi kalau Anda menemukan satu artikel di satu jurnal publikasi di Indonesia, coba dilihat di sini. Anda bisa masukkan nama jurnalnya di sini atau ISSN-nya, Anda masukkan ya di sini ini dan dicek dia terakreditasi SINTA atau tidak. Kalau tidak, jangan dipakai. Karena yang namanya jurnal ilmiah abal-abal itu ya banyak, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Syarat untuk kenaikan pangkat dosen di Indonesia itu adalah ini, jurnalnya itu SINTA 1 sampai 6. Saya kemarin naik pangkat dari lektor ke lektor kepala itu pakai SINTA 2. Ya. Oke, menangkap ya? Oke. Jadi itu jurnal. Ya. Berikutnya yang boleh juga dipakai itu adalah
yang namanya artikel hasil konferensi atau seminar yang namanya proceeding. Nah, bedanya proceeding ini juga melalui proses review. Bedanya apa? Kalau jurnal itu proses reviewnya bisa lebih dari 1 kali. Ini yang saya alami. Jadi saya mengirimkan artikel, lalu artikel itu dilihat oleh namanya editor jurnal. Cocok nggak? Misalnya Mas Anom ini bikin artikel akuntansi dikirimkan ke jurnal matematika, ya pasti ditolak, ya toh. Bukan karena kualitas artikelnya, tapi topiknya nggak sesuai, gitu kan? Oke. Dilihat. Kalau ternyata dianggap oleh editor ini topiknya sesuai, karena tiap jurnal itu kan punya topik sendiri-sendiri ya, maka itu akan diteruskan ke yang namanya reviewer. Bisa 2, bisa 3. Nah, nanti reviewer akan mereview dan laporannya diserahkan pada editor. Editor kemudian memutuskan ini ditolak atau terus. Kalau ditolak ya masalah selesai. Tapi kalau terus, berarti dia si penulis ini diberi kesempatan untuk revisi. Ini yang kemarin terjadi pada saya juga. Saya dikembalikan, diterima, tapi revisi. Saya revisi. Ya, kalaupun ternyata misalnya kadang reviewer itu juga tidak selalu benar atau tidak selalu harus dituruti. Ya, tapi kalau tidak dituruti ya harus ada alasannya. Saya sampaikan alasannya dan saya serahkan pada editor. Editor akan ngecek permintaan revisi dan apa yang saya lakukan cocok nggak? Kalau cocok, mungkin perlu direvisi ulang, direview ulang. Ya. Kalau sudah dianggap oke, ya nanti terbit. Ya. Nah, ini bisa berulang-ulang. Maka jurnal internasional yang bagus itu jarak antara dikirim sampai diterima untuk publikasi itu bisa setahun lebih. Tuh. Karena bisa reviewnya itu berulang-ulang. Dan bukan tidak mungkin review ronde pertama, putaran pertama diterima, di putaran kedua ditolak, ya bisa. Ya, oke. Nah, konferensi atau seminar itu mengalami itu juga, tetapi tidak berputar-putar atau beronde-ronde ya. Putarannya hanya 1 kali saja. Di situ diputuskan diterima atau ditolak. Kalau diterima ya harus direvisi. Ya. Kalau revisinya nanti ternyata dianggap tidak layak, ya langsung ditolak. Tapi kalau revisinya dianggap layak, itu nanti dipublikasikan dalam namanya proceeding. Jadi kayak buku itu isinya artikel-artikel. Ya, itu boleh. Yang ketiga itu adalah yang namanya bunga rampai. Bunga rampai itu buku yang isinya artikel-artikel atau yang sering disebut sebagai edited book. Prosesnya sama seperti konferensi. Jadi penulis ngirim artikel, nanti oleh si editor buku itu dimintakan review. Kalau oke, ya direvisi dan seterusnya, lalu dipublikasikan dalam bentuk buku. Jadi 3 sumber itu. Ya. Boleh yang berbahasa Indonesia, boleh yang berbahasa Inggris. Ada bahasa lain, tapi ya saya tidak bisa baca. Bahasa Prancis ada mungkin, bahasa Jerman ya tidak. Saya yakin juga ada, gitu ya. Tapi saya tidak bisa bahasa asing kecuali bahasa Inggris ya. Jadi kita batasi sampai di situ saja. Mungkin ada bisa bahasa Jerman, ya monggo. Tapi jangan dipakai ya. Saya nggak bisa baca. Nah, itu ya. Jadi sumbernya 3 itu saja. Ya, menangkap ya. Nah, nanti kalau Anda mengumpulkan tugas itu artikel yang Anda temukan itu harus ikut diunggah. Ya, dikirimkan lewat situs kuliah. Nanti pengirimannya itu lewat situs kuliah. Nanti habis ini saya buatkan untuk minggu depan. Oke, gitu Mas Anom. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Belum sih Pak. Belum ya, baik. Oke, nah untuk minggu depan kita mulai dari requirements engineering saja. Ya, jadi itu analisis sistem. Oke, karena itu ya kita mulai dari situ. Nanti saya buatkan sebentar ya di situs kuliah supaya tidak
Satu. Ini di topik 2 nanti ya, tugasnya itu. Topik 1 kan nanti isinya rekaman perkuliahan. Oh ya, setiap kali pertemuan kalau sinkronus seperti ini, video meeting ini, saya rekam ya, dan nanti akan saya unggah ke YouTube. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang perlu dilihat lagi bisa lihat. Nanti tautannya akan saya siapkan. Ini tanggal 22 berarti tanggal 1 Maret besok ya. Ini mulai jam 10. Ini saya set sampai jam 10 saja. Ya. Jadi supaya tidak. Nah, kalau Anda lihat, saya sengaja biasanya ini karena ini kasus hari ini tidak biasa gitu ya. Saya itu mulai video meetingnya 10.30. Itu ada maksudnya. Biasanya karena saya memberikan waktu untuk mahasiswa, kalau kelas biasa ya setengah jam itu untuk ya baca-baca bahan dulu gitu ya. Nah, atau Anda kalau dalam hal ini mungkin siap-siap untuk presentasi. Jadi nanti 10.30 minggu depan Anda bisa langsung presentasi. Ya, tapi kalau memang nanti ada sesuatu yang perlu dilakukan supaya kita cepat, nanti saya chat Anda seperti tadi. Kalau Anda bisa ya kita akan mulai lebih awal, tapi kalau tidak ya kita akan stick ke jadwal. Ya. Dan begini, ada kemungkinan nanti pada satu titik atau pada satu waktu di mana kita tidak bisa kuliah sinkronus, ya. Dan nanti pengumumannya akan saya sampaikan lewat MS Teams. Jadi dipantau terus MS Teams ya. Kalau ada pertanyaan boleh juga lewat email. Ada email saya sudah tahu ya, atau lewat MS Teams. Ya. Lewat chat itu juga boleh. Kapanpun ada pertanyaan segera dikirimkan. Saya tidak berjanji bisa membalas segera, tapi biasanya tidak lama. Ya, email atau chat itu sesegera mungkin saya balas. Mungkin saya tidak bisa, kalau ada masalah mungkin saya tidak bisa memberikan solusi, tapi pasti saya beritahu sebentar saya carikan solusinya atau saya carikan sesuatu gitu ya. Tapi pasti ada tanggapan. Ya, itu. Jadi mungkin nanti ada beberapa sesi di mana kita tidak perlu bertatap muka seperti ini melalui video conferencing, ya. Tapi ya nanti kita pakai itu untuk kondisi-kondisi darurat, gitu ya. Itu Mas Anom, ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu, saya kira cukup sekian ya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Ya. Dan Anda presentasikan artikel yang sudah Anda review, 2 itu beserta kesimpulan Anda. Ya. Oke. Selamat pagi.